ada Ibu Elis, Ibu Nisrina, dan Mbak Dia sebagai warga yang tinggal di sekitar TPA Bantar Gebang. Kemudian ada bintang tamu kita spesial nih, ada Pak Adam sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Benar banget nih. Ini sebenarnya topik yang cukup berat, mengingat setiap hari ya Bantar Gebang ini mendapatkan kiriman ribuan ton sampah dari daerah lainnya. Nah, mari kita mulai diskusi ini dari Parda ya, sebagai Ketua Dinas Lingkungan Hidup. Parda, bagaimana pandangan pemerintah terkait kondisi pengelolaan sampah di Bantar Gebang saat ini? Apakah ada langkah konkret yang sudah diambil? Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Nurul dan Mbak Keisha karena sudah mengundang saya dan mau berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi di sini, jadi pandangan pemerintah ini, kami ini sudah sangat bekerja keras, di mana kami sudah melakukan segala upaya. Di mana kita tahu bahwa Bantar Gebang ini menjadi TPA yang dimana terdapat dua kota yang menampung sampah, dan salah satunya adalah Kota Bekasi, Kecamatan Bantar Gebang, dan di sini sungguh luar biasa sampahnya. Dan pemerintah sudah mengoptimalkan dan mengusahakan agar lingkungan tetap tidak terdampak buruk. Dan tapi tetap saja banyak masyarakat yang menuntut serta atas tindakan pemerintah yang menganggap bahwa pemerintah ini tidak serius menangani. Terima kasih Pak Ada. Namun masih banyak nih warga di sekitar TPA Bantar Gebang yang merasakan dampak langsung dari adanya tumpukan sampah yang sangat banyak ya. Ada Ibu Elis di sini. Saya mau nanya nih Bu, gimana pandangan Ibu sih sebagai warga yang tinggal di sekitar TPA Bantar Gebang? Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Nurul. Jadi sebagai warga yang tinggal di sini selama 15 tahun ini, saya itu setiap hari melihat berapa banyak sampah bakalan ditampung oleh Bantar Gebang ya. Dampaknya itu sangat signifikan sekali bagi kami, seperti polusi yang tercemar, bau busuk setiap hari, terus juga air juga tercemar. Kami itu sering berpikir pemerintah apa cuma memikirkan angka bukan kehidupan nyata kami. Oke, begini Bu Elis, pemerintah ini sudah sangat mengoptimalkan kerja keras untuk TPA ini, dimana mungkin Bantar Gebang ini bisa dibilang gunungnya sampah. Saya tahu betul bagaimana perasaan Ibu Elis. Di sini kami juga mengkhawatirkan keadaan para masyarakat yang tinggal di Bantar Gebang, terutama terdampak tentang kehidupan berkeluarga. Nah, tapi masyarakat harus tahu bahwa sampah-sampah ini tidak bisa diolah secara semalam. Dibutuh ada penanganan khusus, di mana apalagi Bantar Gebangnya ada TPA dan kita mengolahnya, bukan menghanguskannya begitu saja Mbak. Lalu di sini kita beralih ke narasumber berikutnya. Di sini ada Ibu Nisrina sebagai ibu rumah tangga di sekitar Bantar Gebang. Ibu Nisrina, bagaimana pengaruh sampah-sampah ini terhadap keseharian Anda? Baik, terima kasih untuk Mbak Rita. Jadi kalau tentang pengaruh sampah di lingkungan kita tuh begini, jujur tinggal di sini tuh berat ya Mbak, karena tiap harinya saya selalu mastiin bahwa rumah saya itu tertutup rapat agar bau-bau yang luar itu tidak masuk. Terutama untuk anak-anak saya juga sering kali mengalami batuk hingga memiliki penyakit pada kulit yang tidak bermasalah ya. Kemudian saya di sini mau menyinggung bahwa ada di sini tuh sudah sangat serius ya, karena kita sekeluarga memilih untuk membeli air galon karena kita takut Mbak, air tanah di lingkungan ini sudah tercemar. Kita tahu bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal, banyak kegiatan, serta sudah bekerja keras untuk mengatasi masalah ini, tetapi kita butuh solusi yang tepat dan nyata. Baik, Bu Nisrina, saya tahu bahwa Ibu ini mengkhawatirkan keadaan Ibu. Saya tahu itu. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa pemerintah ini sudah sangat bekerja keras menangani permasalahan kehidupan di Bantar Gebang. Untuk
solusi-solusinya kami kan sudah sangat membuat banyak program-program di mana mungkin ada program air bersih dan lain sebagainya. Kami juga untuk penumpukan sampah di mana Bantar Gebang ini di kecamatan yang ada TPA-nya, dan kita tahu bahwa ada 2 kota yang mendorong sampah-sampahnya ditaruh di Bantar Gebang ini, dan di sana di Bantar Gebang ini ditumpuk banyak sekali sampah dan tidak sampah. Dan untuk masalah baru tentu saja endapan tersebut menimbulkan problem. Begitu. Oke, tentu ini bukan masalah yang mudah ya Pak Arda. Iya, Pak. Tapi bagaimana dengan kesehatan warga sekitarnya Pak? Apakah pemerintah ikut mempertimbangkan nih dampak dampak yang terjadi dari adanya sampah yang menggunung di TPA Bantar Gebang? Oke. Terima kasih Mbak Nurul. Jadi untuk kesehatan masyarakat sendiri itu menjadi prioritas kami, menjadi prioritas bagi pemerintah. Dimana sudah banyak program-program yang telah kami lakukan, himbauan-himbauan dan seruan yang dimana masyarakat ini punya kontribusi. Kita tahu bahwa bukan hanya pemerintah yang menjadi solusi, tetapi bahwa masyarakat sudah menjadi solusi. Dimana kita butuh kolaborasi dengan masyarakat untuk menangani sampah-sampah ini. Dan untuk masalah air yang dibilang oleh industri, kami sudah melakukan penelitian besar terhadap air-air di Kecamatan Bantar Gebang. Di mana nggak semua air itu terdapat pencemaran dari sampah, dan nggak semua air langsung begitu saja terdapat pencemaran. Jadi sudah ada penanggulangannya tersendiri. Dan untuk penanggulangan kesehatan kami sudah ingin melakukan kolaborasi, tetapi masyarakat sampai sekarang dalam kenyataannya tidak mau berkolaborasi. Baik Pak Arda, kita beralih ke narasumber berikutnya. Di sini ada Mbak Dia sebagai warga muda di sekitar Bantar Gebang. Mbak Dia, apakah Anda memiliki masalah yang sama seperti dua narasumber sebelumnya? Lalu apakah Anda memiliki harapan yang berbeda untuk kawasan ini? Iya Mbak Rika, sebagai pemudi yang sudah lama yang tinggal di sini, saya sangat merasa pesimis gitu Mbak, karena debu, polusi, dan gaungnya itu sudah seperti menjadi bagian dari hidup kami di sini. Saya lihat banyak teman-teman saya yang memilih pindah gitu. Nah, kami juga sudah mengharapkan solusi dari pemerintah, tapi nyatanya sampai sekarang solusinya tidak terrealisasi dengan baik. Oke, begini Bu Dia, Mbak Dia. Jadi untuk permasalahan sampah-sampah yang ada di Bantar Gebang ini memang sangat serius. Kami dari pemerintah sudah sangat menanggulangi dan sudah buat program. Tapi yang bisa saya tegaskan lagi bahwa pindah kawasan itu bukan menjadi solusi, dimana solusi yang nyata itu adalah bagian dari masyarakat yang berkolaborasi dengan kami. Untuk program-program saya nantinya yang akan dilanjutkan itu butuh kontribusi besar dari masyarakat, tapi bisa dilihat di prakteknya bahwa masyarakat tidak mau berkolaborasi. Bagaimana penanggulangan ini bisa selesai permasalahannya kalau misalkan dari masyarakat saya tidak mau ada kontribusi besar. Baik Pak Arda, saya mengerti sudut pandang Anda. Namun dari sisi warganya juga nih, saya melihat warga itu membutuhkan realisasi yang lebih cepat dan lebih nyata gitu Pak. Saya mau nanya nih, bagaimana pemerintah ini berencana untuk menangani masalah ini dalam waktu dekat? Untuk waktu dekat, kami pastinya nanti saya bilang bahwa saya punya banyak program, di mana beberapa program itu sudah direalisasikan. Dan program ini punya dampak yang sungguh luar biasa untuk penanggulangan ini, tetapi tidak 100%, karena yang saya bilang bahwa masyarakat sendiri tidak mau berkontribusi dan tidak mau berkolaborasi dalam program itu, dimana bahwa sampah ini dalam tanda kutip ini dari masyarakat, tetapi masyarakat ini enggan meninggalkan tanggung jawab mereka. Seperti itu ya. Baik Pak Arda. Ibu Elis, bagaimana tanggapan Anda terkait pendekatan pemerintah yang menyarankan agar warga lebih aktif berpartisipasi? Jadi ya Pak,
warga. Saya setuju bahwa masyarakat itu harus bekerja sama dalam masalah ini. Tapi warga itu gak harus terlalu dibebani oleh ini dong, karena ini tugasnya pemerintah. Dan kita ini cuma ingin pembuktian yang nyata, dan kita cuma ingin bau yang terkondisikan, terus pencemaran udara yang mulai menurun. Dan kami itu juga udah cukup sabar bertahun-tahun ini, tapi pemerintah itu tidak ada pembuktian yang nyata. Betul, saya juga cukup setuju dengan apa yang dikatakan Belis. Kita nih bukannya nggak mau berkontribusi ya Pak. Kalau dari pemerintahnya nggak ada jalan yang jelas, gimana kita bisa optimis? Kita selama hidup ini tuh dipenuhi dengan rasa cemas, takut tadi tumpukan sampahnya makin tinggi gitu. Jadi kita kan cuma butuh solusi lah, nggak cuma janji-janji ataupun rencana jangka panjang yang udah dikeluarkan oleh Bapak tadi yang ujung-ujungnya nggak bakal terrealisasi Pak. Oke, terima kasih Bu Nisrina dan Bu Elis ya. Pak Arda kan tadi udah mendengar ya pendapat dari warga sekitar nih. Warga tuh merasa kurang dilibatkan dalam masalah tersebut. Apa langkah pemerintah selanjutnya nih Pak? Gini ya Mbak, di pemerintahan sendiri ini kita mencakup beberapa program, di mana ada program jangka pendek dan jangka panjang. Di mana untuk jangka pendek ini sudah kami realisasikan, cuman yang saya bilang tadi tidak sampai 100% karena butuh bantuan dari kontribusi masyarakat. Di jangka panjangnya kami sudah membuat penanggulangan di TPA, di mana kami membuat teknologi pembangkit listrik tenaga sampah dan lain sebagainya. Di sini sistem berjalan, tetapi banyak banget penghalang seperti di mana masyarakat yang tidak punya sadar bahwa sampah ini menjadi PR besar bagi dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Batam Gebang, tapi banyak sekali tiap harinya 7.000 ton sampah mengalir ke TPA, dan malah membuat penanggung jawab ini sampah ini kan bisa bersama Mbak, tapi yang malah dibubarkan adalah pemerintah. Ya saya tahu betul ini adalah tanggung jawab kami, tetapi kontribusi masyarakat dan kesadaran masyarakat ini perlu juga Mbak. Baiklah. Terima kasih untuk Pak Arda, Ibu Elis, Ibu Yuslina, dan Mbak Dia atas diskusi yang cukup hangat ini. Kami harap ada jalan keluar yang lebih baik untuk masalah sampah di Bekasi, khususnya di Bantar Gebang ini, demi kesejahteraan semua warga. Benar banget nih, seharusnya pemerintah dan warga semakin kompak dalam kerjasama ya, untuk memberikan solusi-solusi yang lebih efektif gitu. Terima kasih nih untuk para narasumber kita yang udah meluangkan waktunya. Dan juga terima kasih untuk para penonton yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ya